Kembali di Breaking News Metro TV, kali ini dilanjutkan bersama saya Naila Husna dan pemirsa kita akan kembali melihat proses jalannya rekapitulasi penghitungan suara di KPU untuk hari ini yang tersisa adalah untuk Papua Pegunungan dan Papua. Kita ikuti perkembangannya bersama berikut ini. Jumlah perempuan 604 832. Jumlah laki-laki dan perempuan 1 3 0 6 4 1 4. Pengguna hak pilih, jumlah pengguna hak pilih dalam daftar pemilih tetap laki-laki 7 0 1 2 5 7. Perempuan 6 0 4 6 9 0. Jumlah 1 3 0 5 9 4 7. Jumlah pengguna hak pilih dalam daftar pemilih tambahan DPTB laki-laki 199, perempuan 149, jumlah 348. Jumlah pengguna hak pilih dalam daftar pemilih khusus DPK laki-laki 298, perempuan 147, jumlah 445. Jumlah pengguna hak pilih laki-laki 701 754, jumlah perempuan 604 986, jumlah 1 306 740. Data penggunaan surat suara. Jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan 2% dari DPT 1 3 3 5 2 0 4. Jumlah surat suara yang digunakan 1 3 0 6 7 4 0. Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru coblos 3. Jumlah surat suara yang tidak digunakan atau tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan jumlahnya 2 8 4 6 1.
data pemilih disabilitas, jumlah seluruh pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih, laki-laki 0, perempuan 0, jumlah 0. Data rincian perolehan suara pasangan calon presiden dan wakil presiden. Pasangan calon nomor urut 1 284 184. Pasangan calon nomor urut 2 8 3 8 3 8 2. Ya, pemirsa, Pasangan proses rekapitulasi calon penghitungan nomor suara 3. hasil pemilu 2024 masih berlangsung. Ada 2 provinsi yang tersisa, yaitu Papua Pegunungan yang tengah berjalan saat ini yang disampaikan langsung oleh Ketua KPU Provinsi Papua Pegunungan dan dilanjutkan nanti perhitungan suara Provinsi Papua. Mekanisme proses rekapitulasi dilakukan dalam satu panel, dimulai dari Papua Pegunungan dan dilanjutkan Provinsi Papua. Dan beberapa hari sudah dilakukan rekap, kemudian juga merasa tidak nyaman, masyarakat juga banyak di hotel itu, lalu hotelnya juga tidak mengizinkan KPU-nya melakukan rekap di tempat itu juga. Kemudian KPU-nya lalu keluar rekap di gedung Tongkonan, satu gedung yang agak luas di situ di Jalan Irian. Selama beberapa hari lakukan rekap juga di situ. Masyarakat juga sama dengan masanya. Kemudian KPU-nya merasa tidak nyaman, koordinasi dengan pihak keamanan, lalu Kapolresnya mengeluarkan surat bahwa masyarakat banyak menggunakan tombak, ya, anak panah, kemudian juga parang samurai, juga banyak alat tajam di seluruh lembah kota Wamena. Kemudian akhirnya teman-teman KPU Tolikara pindah tempat lagi di Jayapura. Di Jayapura mereka rekap juga di Hotel Horizon. Dan beberapa kali melakukan rekap di tempat itu, kemudian juga ya masa juga datang mengganggu. Sampai yang kelima mereka rekap di salah satu hotel di kota Jayapura, saya lupa namanya kalau teman-teman. Hotel Horex, Hotel Fox. Dan akhirnya di tempat itu ya kami juga minta perlindungan kepada akhirnya berhasil melakukan rekapitulasi 46 distrik. Dan sampai penetapan kami KPU Provinsi juga kemarin sampai tadi malam jam 7:30 kami selesai juga di Jayapura. Yaitu sedikit kronologis 5 tempat mereka pindah untuk lakukan rekap. Terima kasih, waktu saya kembalikan. Terima kasih. Ini KPU Tolikara ya peristiwanya ya? Ya. Oke. Nanti tolong dibuat catatannya ya situasi itu. Karena kan mestinya rekap itu dilakukan di kantor KPU di wilayah kabupatennya ya. Nanti tolong dibuat catatan kejadian khusus. Nah, untuk situasi itu untuk rekap Mas KPU. Ini situasi itu untuk rekap semua pemilu. Presiden, DPR, DPD. Ya. Ya. Gitu ya. Izin Ketua, bila berkenan mendengar penjelasan dari Bawaslu. Mic-nya dipakai.
Izin Ketua, bila berkenan, kami ingin mendengar penjelasan dari Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan. Apakah ada laporan atau temuan di lapangan terkait Pilpres? Demikian Ketua. Terima kasih. Silakan teman-teman Bawaslu Papua Pegunungan menjelaskan apakah ada catatan kejadian khusus atau temuan pelanggaran atau apa yang laporan yang masuk ke Bawaslu Papua Pegunungan. Silakan. Yang terhormat Ketua KPU RI bersama seluruh komisioner, yang terhormat pimpinan Bawaslu RI, yang kami hormati pimpinan partai politik, saksi yang hadir pada kesempatan sore hari ini. Terima kasih untuk waktu kepada kami. Kami jelaskan terkait dengan apa yang ditanyakan dari saksi. Apakah ada pernah kasus atau ada pernah permasalahan yang dilaporkan terkait dengan pemilihan presiden dan wakil presiden. Kami di Papua Pegunungan itu hampir seluruhnya itu 8 kabupaten, hanya Kabupaten Yalimo itu pelaksanaan pemilunya sistem nasional. Kemudian 7 kabupaten itu di sekitar wilayah perkotaan saja itu sistem pemilunya itu nasional. Tetapi di luar dari perkotaan hampir seluruhnya itu sistem token atau sistem ikat. Sistem ikat, sehingga setiap persoalan yang terjadi itu bervariasi dalam artian orang mendukung kelompok sini, kelompok sana, sehingga situasi di lapangan juga mobilisasi massa segala macam. Jadi pemilu ini dia baku ikut. Jadi pemilu DPR, pemilu DPR provinsi, DPR RI, semua dia baku ikut. Karena semua partai politik dia punya kepentingan itu mulai dari pemilu di tingkat bawah sampai dengan pemilu presiden, sehingga proses pemilunya itu memang seluruhnya itu sistem token, sehingga yang sudah terjadi itu hasil akhir yang sudah terjadi apa yang sudah disampaikan oleh teman-teman KPU. Mungkin dari kami seperti itu. Tidak ada pemeriksaan atau tidak ada Mas, temuan apapun ya. Mic-nya didekatkan. Tidak ada temuan apapun ya, Pak Ketua, izin. Kalau di kami semacam laporan itu memang ada, tapi kebanyakan itu kita selesaikan melalui proses mediasi, karena di sana itu kalau kita proses ini orang kadang kalau kita di Bawaslu itu kadang serba salah. Ada masalah bahwa datang hari itu juga minta rekomendasi, padahal itu sesuai prosedur, laporan masuk, identifikasi permasalahannya, sesudah itu harus pokoknya cek dia punya permasalahannya. Tapi situasi di daerah gunung itu beda. Hari itu dia bawa laporan itu dengan masa rombongan datang dengan berbagai kelengkapan segala macam, baru minta rekomendasi juga hari itu. Jadi persoalan yang kami hadapi seperti itu. Ya, izin gitu Pak. Ya memang izin gitu Pak. Ya memang menjadi Bawaslu di Papua Pegunungan ini ya susah Mas ya. Sebentar Mas, sebentar. Ini diselesaikan dulu kan. iya. Kan sudah selesai atau belum? Kalau sudah baru gilirannya kan. Ya. Baik. Terima kasih Bawaslu. Terakhir saya ingin bertanya ke KPU Provinsi. Penetapan terakhir di Hotel Fox, apakah seluruh saksi baik dari paslon maupun dari saksi parpol diberikan hasil? Terima kasih pimpinan. Silakan. Baik, terima kasih. Terkait dengan penetapan presiden kemarin itu tidak ada masalah. Puas hasil yang sudah ditetapkan itu. Demikian.
belum dijawab pertanyaannya terkait hasil pilek dan paslon, diberikankah atau tidak? Itu pertanyaannya. Salinannya disampaikan atau tidak kepada saksi? Kalau memang belum sempat ya nanti salinan disampaikan. Baik, izin. Kalau yang terjadi di Hotel Fox untuk khusus rekapitulasi Kabupaten Tolikara, Mas, nggak usah kemana-mana, Mas. Dilakukan Ya. salinan. Ini kan salinan itu ada dan sudah kemarin ditetapkan Tolikara, diserahkan kepada mereka, saksi semua diserahkan. Jadi kami serahkan kepada mereka sebelum kami tetapkan, salinannya diberikan dulu, baru kita tetapkan Kabupaten Tolikara. Izin seperti itu. Nah, untuk hasil D yang provinsi, pemilu presiden, DPR, dan DPD, salinannya sudah disampaikan kepada para saksi. Ya, sudah kita serahkan. Sudah? Kemarin kita serahkan sebelum berangkat ke Jakarta. Oke. Terima kasih. Baik, terima kasih pimpinan. Mohon izin nanti kami ingin mencatatkan keberatan terkait pernyataan KPU Provinsi Papua Pegunungan. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Silakan saksi calon nomor 1. Izin Pak, saya hanya masukkan aja ke Bawaslu. Sorry. Saksi pasangan calon nomor 3. Oh iya, saya kadang juga lupa, saya jadi habis. Ya, Karena yang paling sering bertanya pasangan calon nomor 1, jadi ingatnya 1 terus. iya. Baik, saya hanya menegaskan ke Bawaslu, memang tidak ada temuan ya Mas. Memang semuanya harus diselesaikan dengan mediasi, seberat apapun pelanggarannya. Kami di Bawaslu itu tadi saya sudah sampaikan bahwa setiap persoalan diselesaikan melalui mediasi, sehingga apa yang terjadi di lapangan diselesaikan juga saat itu, sehingga tidak persoalannya tidak sampai tidak sampai tindak penanganannya tidak sampai melewati punya proses yang biasa dilakukan di dalam di Bawaslu. Jadi setiap persoalan kita lakukan proses mediasi. Jadi apa yang terjadi diselesaikan pada saat itu, pada saat kejadian. Tapi tadi awal kata saya memang sudah sampaikan bahwa kita di gunung itu, di gunung Papua Pegunungan itu sistemnya tuh pemilunya sistem noken, sehingga semua proses pemilu yang terjadi itu semua baku ikut mulai dari tadi saya sudah sampaikan tuh, dari DPR sampai presiden, sehingga proses itu terjadi baku ikut. Jadi masing-masing dari dukungan DPR daerah maupun sampai dengan presiden itu sampai hasil akhirnya ini sudah. Jadi masing-masing punya kelompok-kelompok begitu. Kelompok-kelompok itu terjadi. Jadi tidak seperti di sini, kalau di sini itu kan pemilu nasional, jadi di mana-mana itu suara turun naik begini, tapi kalau di sana itu dia baku ikut partainya, pendukungnya baku ikut dari tingkat bawah sampai dengan presiden, karena sistem nokenya. Jadi dia prosesnya terjadi seperti itu. Siap, Terima kasih. cocok. Ada apa-apa ya, cocok. Jadi pendekatan yang digunakan oleh teman-teman Bawaslu di Papua Pegunungan kan sesuai dengan konteks lokalnya, Mas. Karena cara pemberian suaranya model noken, ini kan rembukan ya. Ada rembukan kalau bahasa Papuanya apa ya? Musyawarah. Ini suara untuk siapa, partai apa, calon apa, terus diikat. Nah, karena modelnya seperti itu atau metode seperti itu, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan mediasi. Itu. Kalau menggunakan pendekatan adjudikasi, mungkin ya menurut teman-teman Bawaslu di sana kurang kurang kontekstual mungkin ya. Jadi yang digunakan pendekatan mediasi begitu ya. Ya. Saya kira demikian ya Bapak Ibu. Bisa kita sahkan untuk hasil pemilu presiden di Papua Pegunungan. Bismillah sah. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.